Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi Masya Allah pembahasan Mutammimah Al-Ajurumiyah. Hari ini kita masuk di mubtada khobar marfu berikutnya. Ini yang ketiga dan keempat. Babul mubtada'i wal khobari. Qala al-Hattab rahimahullah, bab mubtada dan khobar. Ada catatan di bawah 351. Penulis rahimahullah mengumpulkan keduanya dalam satu bab karena khobar selalu bersama mubtada. Padahal ini kan dua bab ini. Dua bab. Sebagaimana fa'il naibul fa'il dua bab, mubtada khobar dua bab. Cuman kenapa dikumpulkan dalam satu bab? Itu penulis rahimahullah mengumpulkan keduanya dalam satu bab karena khobar selalu bersama mubtada. Selalu bersama mubtada, walaupun tidak selamanya keberadaan mubtada mengharuskan adanya khobar. Tidak selamanya, tapi kalau ada khobar pasti ada mubtada. Saya ulangi, kalau ada khobar pasti ada siapa? Mubtada. Walaupun tidak selamanya ada mubtada, ada khobar. Tidak selamanya. Ini kita sudah tinggi nih. Tadinya kan kalau ada mubtada cari siapa? Kalau ada mubtada cari khobar. Kan begitu, kalau itu dasar. Kalau ada khobar sekarang kita sudah naik di atas. Kalau ada khobar pasti ada mubtada. Tapi tidak selamanya ada mubtada, ada khobar. Iya. Dipahamkan? Sudah begitu sekarang di buku ini. Tidak selamanya keberadaan mubtada mengharuskan adanya khobar. Sebagaimana akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Paham kan? Di sini akan disebutkan nanti bahwa ada mubtada punya khobar, ada mubtada tidak punya khobar, tapi punya marfu. Punya marfu. Sebentar. Akan disebutkan. Kita lihat dulu al-mubtada'u. Pembahasan pertama al-mubtada. Pembahasan pertama adalah mubtada. Huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdhiyah. Masih seperti pengertian di buku-buku sebelumnya. Mubtada huwal ismu. Dia adalah isim. Dia adalah isim. Al-marfu'u. Yang dirofa. Jadi namanya mubtada itu isim. Terus dia marfu. Al-ari anil awamilil lafdhiyah, yang kosong dari penyakit yang terlafatkan. Jadi tidak ada penyakit terlafatkan. Tidak ada fi'il ma'lum, tidak ada fi'il majhul, nanti tidak ada kana, tidak ada inna, tidak ada lana filil jins, tidak ada af'alul muqarabah, tidak ada nanti huruf musyabbaha bilaisa. Itu semua penyakit itu sekarang. Jadi semua penyakit yang masuk mubtada khobar itu kan, ya, tidak ada penyakitnya. Paham kan? Kosong darinya. Dua yang telah lewat sudah. Tidak ada fi'il ma'lum, tidak ada fi'il majhul. Nanti akan datang, tidak ada kana. Dan saudari-saudarinya. Tidak ada af'alul muqarabah dan saudari-saudarinya. Tidak ada huruf musyabbah bilaisa dan teman-temannya. Tidak ada lana filil jins. Itu kan penyakit-penyakit yang terlafatkan. Itu namanya penyakit yang terlafatkan. Jadi namanya mubtada, tidak ada penyakit yang terlafatkan. Berarti ada penyakit, cuman tidak terlafatkan. Penyakit apa namanya? Nanti di buku yang lebih tinggi lagi akan dijelaskan. Ternyata itu mubtada ada penyakitnya. Ada penyakitnya, cuman tidak ada yang terlafatkan. Itu sekarang di sini. Tidak ada penyakit yang terlafatkan yang masuk padanya. Tidak ada penyakit yang terlafatkan yang masuk padanya. Iya, lihat catatan di bawah 353. Iya, 353. Saya cuma katakan seperti kana dan saudari-saudarinya, inna dan saudari-saudarinya, dhonna dan saudari-saudarinya, juga amil-amil lain yang masuk pada mubtada dan khobar. Kan masih banyak. Saya sebutkan 3 itu kan itulah yang di matan jurumiyah. Di matan jurumiyah kan ada kana,
ada innah, ada dhonnah. Dipahamkan? Dan penyakit-penyakit lain yang ada juga di sini. Nanti huruf musyabbah bilaisa, af'alul muqarabah akan disebutkan. Wa huwa qisman, dia terbagi dua. Itu pembagian mubtada. Dia terbagi dua. Fal mudmaru dhahirun wa mudmarun, ada dhahir, ada dhamir. Ada mubtada dhahir, ada mubtada dhamir. Fad dhahir, maka yang dhahir huwa ana wa akhwatuhu. Fal mudmarud, fal maka dhamir huwa, dia adalah ana wa akhwatuhu, ana dan saudari-saudarinya. Fal mudmaru huwa, sebenarnya titik duanya itu setelah huwa ya. Fal mudmaru huwa, maka dhamir itu dia adalah contohnya ana wa akhwatuhu, ana dan saudari-saudarinya. Jadi yang dhamir adalah ana dan saudari-saudarinya. Yang di mana itu? Allati taqaddamat fi faslil mudmar, yang telah lewat di pasal dhamir. Sudah lewat pembahasannya di pasal dhamir. Tinggal lihat kembali di sana. Secara khusus lihat di pembahasan dhamir munfasil yang marfu. Dhamir yang terpisah marfu. Kan dicontohkan ya, ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Yang penulis sudah kasih tahu kalau ada dhamir-dhamir itu pasti fi mahali rof'in. Pasti berada dalam kedudukan apa? Rofa. Sebagai apa? Mubtada, dhamir terpisah. Sudah lewat pembahasannya, alhamdulillah. Wadh-dhahir qisman. Nah ini dia. Mubtada dhahir terbagi dua. Kalau di buku-buku sebelumnya, dua buku sebelumnya, mubtada itu terbagi dua. Dhahir dan dhamir begitu saja. Dhamir sudah jelas. Dhahir juga dicontohkan biasa, Zaidun qaimun. Kalau sekarang ini mubtada dhahir terbagi dua. Mubtadaun lahu khobarun, ada namanya mubtada punya khobar. Ini yang biasa. Inilah yang kita pelajari di buku pertama dan kedua, mubtada yang memiliki khobar. Paham kan? Ada namanya mubtada yang memiliki khobar. Wa mubtada'un lahu marfu. Ini yang kedua dan yang baru sekarang. Ada mubtada memiliki marfu. Ada mubtada tidak punya khobar, tapi punya marfu. Sebentar akan dijelaskan. Punya marfu. Sadda masaddal khobar, menutup tempatnya khobar. Menutup tempatnya khobar, sehingga karena sudah tertutup tidak perlu lagi ada khobar. Sudah sempurna kalimat. Sudah sempurna kalimat karena dia sudah punya marfu. Sebentar dicontoh, saya akan jelaskan ulang. Fal awwalu, maka yang pertama. Siapa yang pertama tadi? Mubtada yang memiliki khobar. Ini biasa, ini sudah lewat. Tidak perlu kita panjang-panjang. Nah contoh, Allahu Rabbuna, mana mubtada? Allahu, mana khobar? Muhammadun Rasulullahi, mana mubtada? Mana khobar? Kalau ini mudah sekali. Yang sekarang, yang ini kedua, ini tambahan sekarang. Wathani yang kedua, apa tadi? Yang kedua ada catatan di bawah 357, mubtada yang memiliki marfu dan tidak memiliki khobar. Ini antum fokus sekarang memahaminya, karena inilah yang baru tambahan di buku ini, mubtada yang tidak punya khobar. Siapa itu? Huwasmul fa'ili wasmul maf'ul. Dia sebenarnya isim fa'il. Tahu isim fa'il ya? Bukan fa'il, bukan fa'il. Dia isim fa'il. Ini pembahasan siapa itu? Sorab. Isim fa'il. Ini ciri-cirinya nih.
Kalau dia mubtada, punya marfu, tidak punya khobar, dia adalah isim fa'il, wasmul maf'ul, dan isim maf'ul. Dalam tasrif, idza taqaddama alaihi nafyun aw istifham, kalau diawali oleh penafian atau istifham. Selesai masalah itu. Kalau antum paham yang ini jelas. Jadi mubtada yang tidak punya khobar, tapi punya marfu, dia itu sebenarnya adalah isim fa'il dalam tasrif atau isim maf'ul, ya, atau isim maf'ul dalam tasrif. Isim fa'il contohnya adalah doribun, misalnya begitu, untuk 3 huruf. Isim maf'ul contohnya adalah madrubun, untuk 3 huruf ya. Untuk 3 huruf. Ini kata doribun, kata madrubun bisa menjadi mubtada dengan syarat di awal oleh istifham. Antum kata misalnya ad-doribun amadrubun, kan isim ini kan istifham. Kata tanya. Kalau di awal oleh istifham atau nanti penafian, ma misalnya doribun, ma madrubun. Ini contoh untuk penafian, tidak bermakna tidak. Ini bisa dirob menjadi mubtada kalau diawali oleh itu. Setelahnya nanti bisa untuk katakan zaidani, ya, zaidani. Ini kan kita irob ini istifham, huruf istifham. Kemudian madrubun dan doribun adalah mubtada, iya, adalah mubtada. Dipahami ini? Irobnya adalah apa? Mubtada. Az-Zaidan, apa irobnya? Ini bukan khobar. Ini tidak diirob apa? Khobar. Kenapa? Karena doribun isim beramal-amalan fi'in. Madrubun isim beramal-amalan fi'in. Karena isim fa'il, isim maf'ul termasuk dari 7 isim yang beramal-amalan fi'il. Paham kan? Kalau dia beramal fi'il, berarti setelahnya bukan khobar. Setelahnya apa? Ya? Kalau isim fa'il, di isim fa'il dia butuh fa'il. Isim maf'ul dia butuh naib fa'il. Itu nanti irobnya. Isim marfu setelah isim fa'il, fa'il. Isim marfu setelah isim maf'ul, naib fa'il. Karena artinya kan memukul dipukul, memukul dipukul. Di kan? Kalau di berarti sama dengan fi'il majhul, ya kan? Dipahami nih? Jadi isim maf'ul beramal fi'il majhul. Isim fa'il beramal fi'il apa? Fi'il apa? Ma'lum. Sehingga kalau seperti itu, isim marfu setelahnya itu bukan khobar. Dipahami nih? Isim marfu setelahnya bukan khobar. Sekarang az-Zaidan apa irobnya? Fa'il. Az-Zaidun apa irobnya? Apa irobnya? Naib fa'il. Dipahami nih? Jadi dorib mubtada, az-Zaidan fa'il, madrub mubtada, az-Zaidan naib fa'il. Inilah dibilang tadi mubtada lahu marfu, karena setelahnya marfu, bukan khobar. Dipahami ini? Ingat saja, ingat kalau dia isim fa'il atau isim maf'ul yang diawali oleh istifham atau penafian. Itu ciri-cirinya. Maka dia irobnya mubtada tapi tidak punya khobar. Irobnya dia mubtada tapi apa? Tidak punya khobar. Punya siapa? Punya fa'il atau naibul fa'il yang menutup tempatnya khobar. Karena kalimatnya sudah sempurna, tertutup dengan adanya marfu. Tertutup dengan adanya marfu sehingga tidak butuh lagi yang namanya apa? Khobar. Kalimat sudah sempurna. Jelas ini? Kan fi'il kalau punya fa'il sempurna? Fi'il ma'lum. Fi'il majhul kalau punya naibul fa'il sempurna? Sempurna. Tidak butuh pada yang lain lagi. Jelas pembahasan sekarang? Selain itu,
maka dia mubtada punya khobar. Selain itu, kan belum bilang tak? Mubtada punya marfu itu kalau dia isim fa'il atau isim maf'ul. Yang diawali oleh istifham atau penafian. Selain itu masuk jenis pertama. Mubtada yang memiliki khobar. Nah, ada pertanyaan di sini sampai sini? Kalau tidak ada, kita baca dulu contoh penulis sedikit. Jadi kata beliau, saya ulangi, yang kedua, yaitu mubtada tidak memiliki khobar. Huwasmul fa'ili wasmul maf'uli. Dia sebenarnya mubtadanya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Idza taqaddama alaihi manafiyun aw istifham. Jika diawali atas keduanya oleh penafian atau istifham. Nah, contoh, aqaimun zaidun, a huruf istifham, qaimun mubtada, zaidun adalah apa? Zaidun adalah fa'il. Lihat di bawah 359. A adalah huruf istifham, qaimun adalah mubtada marfu, tanda rofanya adalah dengan dhamma, dan qaim adalah isim fa'il yang beramal amalan fi'il ma'lum. Paham ini? Qaim isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il ma'lum. Perhatikan itu. Iya, meropa fa'il. Namanya beramal fi'il ma'lum berarti meropa fa'il. Itu penting catatannya. Zaidun adalah fa'il marfu yang menutup tempatnya khobar. Tanda rofanya adalah dengan dhammah. Selesai masalah. Wa ma qaimun az-zaidani. Tanpa lihat catatan ini sebenarnya kita bisa terangkan dengan satu contoh tadi. Lagi ada catatan di bawah 360. Ma adalah huruf penafian, qaimun adalah mubtada marfu, tanda rofanya adalah dengan dhammah, dan qaimun adalah isim fa'il yang beramal amalan fi'il majhul. Hah? Gimana itu? Salah itu ya. Kenapa beramal dengan amalan fi'il? Hah? Majhul. Iya. Salah. Fi'il ma'lum seperti di atas tadi. Masya Allah. Tidak ada yang sempurna. Padahal sudah diperiksa sama-sama dulu ini ya. Luput. Padahal periksa sama-sama dengan santri sebelumnya. Jadi jangan salahkan saya ya. Salahkan pulpen. Padahal sudah Masya Allah. Banyak orang yang melihatnya ini. Iya. Nanti diperbaiki lagi di cetakan berikutnya insya Allah. Jadi qaim kan isim fa'il, masa beramal fi'il majhul? Paham kan? Salah kamu Ubaid. Paham kan? Iya, salah pulpen. Iya, fi'il majhul, fi'il ma'lum. Paham kan? Diperbaiki. Jangan bilang nanti gampang diperbaiki. Perbaiki memang. Antum fathan, dah pulang kampung kita tidak ketemu lagi, dah mau bertanya tidak ada jaringan di kampung, dipahamkan? Iya, perbaiki memang. Atau jangan sampai nanti salah ini penulisnya, padahal saya sudah bertobat. Tante, kalau antum dapat kesalahan itu salah pulpen. Paham ini? Salahnya pulpen. Marofa fa'il. Az-Zaidan adalah fa'il marfu yang menutup tempatnya khobar. Tanda rofanya dengan alif karena dia isim mutsanna. Setelahnya baru wahal madrubun al-umarani. Ini baru pas kan? Wahal madrubun al-umarani 361. Saudara 361. Hal huruf istifham. Madrub adalah mubtada marfu. Tanda rofanya adalah dengan dhammah. Dan madrub adalah isim maf'ul yang beramal amalan fi'il. Ya, fi'il apa itu? Fi'il majhul. Punyanya ini tadi ya, ke atas. Iya, dan walaupun tidak dibilang ma'lum majhul itu sudah dimaklumi ya. Iya. Meropa naibul fa'il. Al-umaron adalah naib fa'il marfu. Dia menutup tempatnya khobar. Tanda rofanya dengan alif kan dia adalah isim mutsanna. Demikian pula contoh wama madrubun al-umaron. Boleh contohkan 4 ya. Karena 2 untuk isim fa'il diawali oleh istifham dan penafian, 2 untuk isim maf'ul diawali oleh istifham dan penafian. Supaya dipahami itu.
Wa ma madrubun al-umaron sama dengan tadi, cuma ini penafian. 362 ma huruf penafian, madrub adalah mubtada marfu, tanda rupanya dengan dhammah, dan madrubun adalah isim maf'ul yang beramal dengan amalan fi'il, merupakan naib fa'il, al-umaron adalah naib fa'il marfu menutup tempatnya khobar, tanda rupanya adalah dengan alif karena dia adalah isim mutsanna. Jelas ini pembahasan saudara? Intinya sebenarnya kalau antum mau mudah, kalau ada mubtada berupa isim fa'il isim maf'ul sudah, itu mubtada tidak punya khobar. Itu sebenarnya. Dipahamkan? Itu inti daripada yang beliau ingin sampaikan. Selesai untuk pembahasan dasarnya. Setelah itu beliau membahas lebih luas lagi. Wala yakunul mubtada'u nakiratan. Dan tidak akan ada mubtada berupa nakirah. Itu asal. Tidak akan ada mubtada berupa nakirah. Dipahamkan? Berupa nakirah. Itu asal. Karena mubtada adalah ma'rifah. Karena mubtada adalah ma'rifah di bawah. Catatan 363. Karena mubtada itu ma'rifah. Makanya dalam kaidah baca kitab, ma'rifah nakiro itu bentuk mubtada dan khobar. Itu asal. Illa bimusawwigin. Nah ini sudah lebih tinggi. Kecuali bimusawwig dengan adanya sebab. Kecuali dengan adanya sebab musawwir. Iya. Lihat catatan 364. Yaitu sebab-sebab yang membolehkan mubtada berupa nakirah. Seperti yang disebutkan oleh penulis. Penulis akan menyebutkan kapan mubtada boleh nakirah. Dan ini harus antum hafal. Kenapa harus dihafal? Karena ini keluar dari asal. Selain itu harus ma'rifah. Dipahami ini sebelum dihafal ya dipahami, wajib paham. Walaupun belum bisa nanti dihafal, yang penting paham saja dulu. Minha, kata beliau wal musawwigatu katsiratun. Musawwig itu banyak. Yang membolehkan dia berupa nakirah itu banyak. 365 penulis menyebutkan 4. Jadi belum bilang banyak, tapi belum sebutkan ada berapa? 4. Minha 1 diantaranya ayyataqaddama 'alan nakirah nafyun au istifham. Seperti tadi juga itu. Mengawali atas nakirah tersebut penafian atau istifham. Kalau antum lihat contoh kita tadi. Amadrubun, aqaimun. Itu kan qaimun nakirah atau ma'rifah? Nakirah kan. Madrubun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kenapa bisa menjadi mubtada? Di awal penafian atau apa? Istifham. Cuman lebih umum lagi ini. Nggak harus isim fa'il atau isim maf'ul. Umum. Pokoknya boleh nakirah kalau ada di awal penafian atau apa? Istifham. Contoh. Ma rajulun qaimun. Apa antum i'rab rajulun? Mubtada. Nakirah itu saudara. Boleh? Boleh. Kenapa? Di awal apa? Penafian. Di awal penafian. Wahal rajulun jalisun. Apa i'rabnya rajulun? Mubtada. Boleh nakirah? Boleh. Kenapa? Di awal istifham. Jelas ini. Lihat catatan di bawah 366, 367. Ma adalah huruf penafian, rajulun adalah mubtada marfu, tanda rupanya dengan dhammah, dan qaimun adalah khabar marfu, tanda rupanya dengan dhammah. Jelas. Hal huruf istifham, rajulun adalah mubtada marfu, tanda rupanya dengan dhammah, dan jalisun adalah khabar marfu, tanda rupanya adalah dengan dhammah. Jelas pembahasan ini. Wa qaulu ta'ala, dan contoh dalam Quran. Contoh di Quran. A ilahun ma'allahi. Paham kan? Mana mubtada? Ilahun ma'a, apa i'rabnya? Maf'ulun fi Allahi mudhafun ilai. Khabarnya mana? Ini berupa syibhul jumlah. Kan begitu kan? Syibhul jumlah. Poin kita adalah ilahun. Ilahun.
dia mubtada padahal nakiro. Apa yang membolehkannya? Apa yang membolehkannya? Istifham. Di antum tambahlah dengan contoh tadi. Mubtada lahu marfu. Mubtada lahu marfu. Lihat contoh, lihat catatan di bawah. A huruf istifham. Dan ilahun adalah mubtada marfu. Tanda rupanya dengan dhamma. Tanda rupanya adalah dengan dhamma. Ini yang belum katakan. Wa minha, diantaranya juga. Di antara yang membolehkan mubtada nakira. Antakuna mausufatan, dia disifati. Jadi tidak apa-apa nakiro, yang penting dia disifati. Tantum disifati, yaitu dia ada naatnya. Sebelum datang khobar ada naat. Contoh dulu, baru antum lebih paham insyaallah. Wala abdun mu'minun khairun. Coba irob dulu, abdun apa? Abdun mubtada, mu'minun naat. Khairun khobar. Apa yang membolehkan di sini mubtada nakira? Adanya itu naat, dia disifati. Jadi boleh berupa nakira kalau dia disifati. Paham pembahasan kita sekarang? Paham ini? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak harus mukmin, enggak. Antum bilang begini, rajulun. Antum boleh jadikan mubtada. Dibolehkan dengan syarat datangkan dulu naat sebelum datang khobar. Misal antum bilang rajulun alimun qaimun. Seorang laki-laki yang berilmu adalah berdiri. Boleh itu? Boleh itu? Kenapa? Apa yang membolehkannya? Karena ada naat setelahnya. Dipaham pembahasan sekarang? Jadi boleh nakira kalau ada naat. Kalau mubtadanya disifati. Kalau mubtadanya mausufah. Mausufah artinya disifati. Ada naatnya. Itu gampang. Berikutnya lagi minha. Di antara hal yang membolehkannya. Antakuna mudhafatan. Masya Allah. Kalau dia menjadi mudhaf. Kalau dia menjadi mudhaf. Artinya setelahnya ada siapa? Setelahnya ada mudhafun ilai. Tapi ada catatan sedikit dulu 370. 370 yaitu mudhaf ke kata nakira. Karena gini, kalau mudhaf kepada kata ma'rifah apa jadinya? Kan memang ma'rifah berarti tidak ada dalam pembahasan kita. Kan begitu? Maksud sekarang mudhaf kepada apa? Nakira. Kan mudhaf kepada nakira. Hukumnya apa? Apakah jadi ma'rifah atau tetap nakira? Tetap nakiro. Masuk dalam pembahasan kita. Boleh mubtada nakiro. Kalau mudhaf kepada nakiro. Kalau mudhaf kepada ma'rifah, ya memang ma'rifah. Itu asal. Itu adalah asal. Contoh dulu. Khamsu sholawatin katabahunnallahu. Apa irobnya khamsu? Mubtada sholawatin mudhafun ilai kataba fi'il madi hunna ada yang bilang fa'il. Bisa nggak fa'il hunna? Sampai hari kiamat nggak bisa fa'il hunna. Paham enggak? Mau antum paksa bagaimanapun nggak bisa. Iya. Jadi hunna maf'ul bi, Allahu fa'il. Mana khobar? Jumlah apa? Fi'iliyah. Kan begitu? Sekarang khamsu mubtada. Nakira atau ma'rifah? Nakira. Apa musawwiknya? Apa musawwiknya? Mudhaf. Dibolehkan kalau mudhaf. Nanti akan disederhanakan oleh Ibnu Hisham di Qatur Nada insyaallah. Ini pembahasan. Paham kan? Akan disederhanakan. 4 ini menjadi 2 saja. 4 ini nanti jadi 2. Kemudian berikutnya lagi, minha diantaranya juga yang membolehkan, dan ini yang terakhir, yang keempat, yang membolehkan mubtada nakira. Yang membolehkan mubtada nakira ayyakunal khobaru dzarfan au jaron wa majruron. Khobarnya itu berupa dzaraf atau jar majrur. Muqaddamaini ala nakira, yang dikedepankan atas nakira. Inilah pembahasan kita sebelumnya di bab i'rab. Dzaraf jar majrur depan, setelah apa?
Kalau ada dorob dan jar majrur depan, setelahnya siapa? Dalam baca kitab sebagai apa? Mubtada muakhir. Itu dorob dan jar majrur di depan membolehkan mubtada nakirah. Antum paham ini? Antum katakan begini. Fil baiti ya rajulun. Rajulun. Antum sudah tahu dalam baca kitab ini ya, ketika antum bilang begini indaka rajulun, apa antum mirab rajulun? Di dalam baca kitab antum mirab apa rajulun? Mubtada muakhir. Saya kasih kaidah di sana. Kalau ada jar majrur atau dorob di depan, maka setelahnya itu adalah mubtada muakhir. Ini i'rab dasar. Nanti di buku keempat antum akan punya lagi i'rab lain. I'rab lain. Sekarang adalah mubtada muakhir. Tapi ini kan pembahasan kita sekarang. Ini nakirah atau ma'rifah? Kan mubtada itu harus ma'rifah. Kalau seandainya fil baiti zaidun, tidak ada masalah ini. Dah? Indaka zaidun, tidak ada masalah. Karena zaidun adalah ma'rifah. Sekarang rojulun, mubtada nakirah. Boleh? Boleh? Apa musawiknya? Apa musawiknya? Karena dia diawali oleh siapa? Dorob atau jar majrur. Itu membolehkan dia menjadi nakirah. Dipahami ini? 4, selesai. 4 ini. Kalau mubtadanya diawali oleh penafian atau istifham, boleh nakirah. Kalau mubtadanya disifati, boleh nakirah. Kalau mubtadanya mudhaf ke nakirah, boleh nakirah. Paham kan? Kalau diawali oleh dorob atau jar majrur, boleh nakirah. Itu saja. Selain itu harus ma'rifah. Selain itu harus ma'rifah. Jelas ini untuk tahap sekarang. Karena belum bilang musawi itu banyak. Ada yang menyebutkan sampai 34. Dah? Enggak usah. Dah? Ini saja dulu 4. Ini sudah lumayan ini 4. Iya. Ini belum katakan contoh. Nah, indaka rajulun fiddarim ro'atun. Itu jelas ya. Tinggal dibaca catatan di bawah jelas. Wa nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, waladaina mazidun wa ala absarihim ghishawatun. Lihat catatan di bawah, antum tinggal baca 372 mulai situ. Indaka adalah dharab mansub dan rajulun adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Fiddar adalah jar majrur. Imro'atun adalah mubtada muakhar. Ladaina dharab mansub. Mazidun mubtada muakhar. Ala absarihim jar majrur. Dan gisyawatun adalah mubtada muakhar. Dipahami ini pembahasan? Alhamdulillah sampai situ dulu. Masih ada pembahasan, masih panjang perjalanan. Alhamdulillah. Panjang. Bisa kita ambil pekan ini mubtada khobar. Entah, tidak ada pertanyaan? Tetap, yang penting begitu kita doang. Hah? Ada lagi? Berapa? 353. Saudari-saudarinya tua. Saudari-saudarinya
Hah? Ina, pasti ina ya? Baik, betul. Jazmul haram. Pulpen dulu sudah. Itu mau. Saudari. Hasan. Jazmul haram. Sudah? Siapa itu? Dia menjadi mubtada. Tetap. Iya kan? Diamankan mubtada. Di atas i'rab si bawahi. Kalau al-akhfash di i'rab khobar muqaddam. Isim tuh man isim. Man isim istifham. Siapa? Apa itu? Siapa yang mana? Ma. Huruf nafi itu saudara. Huruf nafi itu. Ma huruf nafi itu. Saya tidak bilang isim istifham itu ma. Itu contoh tuh nafi. Assalamualaikum. Lihat baik-baik itu. Kalau ma penafian huruf. Kalau isim ma, isim istifham, isim. Itu kalau ma jadi istifham, isim. Kalau jadi penafian, huruf. Saya bilang di situ apa? Huruf dah. Huruf apa? Huruf istifham. Huruf nafi. Paham kan? Dan contohnya penulis memang untuk nafi itu. Dipahami ini, modern. Sudah? Lihat maka dia tidak butuh pada khabar tapi butuh sesuai tadi pada fa'il. Kan di sini ada bilang saya memastikan sih. Apabila idza atau didahului oleh nafiat dan istifham, maka ini jadi syarat atau jika hilang ini maka kita i'rab pada asalnya. Memang tidak boleh saudara. Tidak boleh itu nakiro langsung awal kalimat sebagai mubtada. Yang tidak butuh khabar tadi. Tidak ada kalimat begitu walaupun antum menghayal. Paham pertanyaan Iman? Dia bilang bagaimana kalau tidak ada istifham atau nafi, ada isim fa'il. Memang begitu syaratnya. Tidak ada kalimat tidak ada istifham atau penafian. Makanya saya tutup buku antum bertanya itu. Kan itu kan hayalannya antum itu. Paham kan? Nah, memang sudah begitu Mi. Kalau dia isim fa'il, isim maf'ul, dia mubtada. Dia mubtada. Pasti diawali penafian atau istifham. Jika tidak ada kosong, itu kan hayalannya antum saja kosong. Paham saudara? Subhanallah.